merepresentasikan tentang mata kuliah pengukuran kinerja. Nama kelompoknya ada Fain Swanten, ada Marta Erika Putri, ada Nurlati Faturrohmah, ada Selvi Maharani, Nahda Dewi Utami, dan Andina Dwi Larasati. Key Performance Indicators atau KPI. Pengertian KPI. KPI atau Key Performance Indicator sering disebut sebagai landasan untuk menjaga agar perusahaan sesuai dengan tujuan dan visi misinya. KPI sendiri memiliki beberapa jenis, terbagi menjadi 6. Yang pertama ada KPI finansial, yang kedua ada KPI operasional, yang ketiga ada KPI strategis, yang keempat ada KPI kualitas, yang kelima ada KPI produktivitas, dan yang keenam ada KPI sumber daya manusia. KPI sendiri memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada scientific. KPI yang menggambarkan secara langsung pemenuhan tujuan-tujuan perusahaan disebut KPI organisasi. Yang kedua ada measurable. Variabel KPI tidak dapat diukur secara objektif bila tidak memiliki value atau sering disebut nilai. Yang ketiga ada achievable. Dalam KPI harus bersifat achievable atau disebut sebagai dapat dicapai bagi setiap individu dalam perusahaan untuk mengindikasikan efektivitasnya. Yang keempat ada reliable. KPI harusnya reliable atau sering disebut dapat diandalkan. Maksud dan unsur ini adalah KPI dapat benar-benar esensial bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang kelima ada time bound. Yang tidak kalah penting, KPI harus memiliki time bound untuk menetapkan perhitungan target waktu pencapaiannya. Apa aja sih fungsi dari KPI? Yang pertama, mengukur pencapaian individu dan tim. Lalu yang kedua, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, mendorong budaya kerja yang berfokus pada hasil. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Penerapan KPI. Terdapat 4 kriteria dasar yang harus dipenuhi sebelum suatu organisasi dapat menyatakan bahwa mereka telah mengimplementasikan KPI ke dalam aktivitas operasional, yaitu pertama, kolaborasi antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggan. Kedua, desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional. Ketiga, integrasi atau keterkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan. Dan terakhir, hubungan KPI dan strategi. Untuk mengimplementasikan KPI, membutuhkan suatu proses sistem yang saling terkait, baik itu dari lingkungan organisasi sendiri seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan dari pihak-pihak luar seperti pelanggan dan supplier. Begitu juga laporan yang harus tepat waktu, efisien, dan fokus terhadap peningkatan pengambilan keputusan. Ketika mengimplementasikan KPI, hal yang penting adalah mendefinisikan hasil atau tujuan dari masing-masing KPI. Berikutnya ada tantangan dalam implementasi KPI. Yang pertama, KPI tidak relevan atau tidak terkait dengan tujuan bisnis. KPI dipilih asal-asalan tanpa kaitannya dengan strategi perusahaan. Pastikan setiap KPI selaras dengan tujuan utama bisnis. Misalnya, KPI sebagai penjualan harus mendukung target revenue. Yang kedua, terlalu banyak KPI. Terlalu banyak metrik justru membuat tim bingung dan kehilangan fokus. Gunakan less is more. Pilih 3-5 KPI kunci per departemen. Yang ketiga, data tidak akurat atau sulit diukur. Data tidak real time, tidak konsisten, atau sulit dikumpulkan. Gunakan tools otomatisasi seperti Google Analytics, HRIS, atau ERP. Tetapkan standar pengukuran yang jelas. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi dan kepemilikan tim. Tim tidak paham mengapa KPI itu penting atau bagaimana mencapainya. Sosialisasikan tujuan KPI secara jelas. Libatkan tim dalam penetapan target. Berikut ada contoh KPI. Yang pertama KPI penjualan, yang kedua KPI sumber daya manusia, ketiga KPI keuangan, yang keempat KPI operasional.
Saya, Andina Dwi Larasati, ingin menjelaskan mengenai studi kasus KPI di UMKM Restoran. UMKM nelayan ikan bakar dan asam pedas Nagoya menerapkan KPI untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kepuasan pelanggan. Restoran ini menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi layanan dan produktivitas, sehingga dikembangkan KPI yang berfokus pada 1. Kehadiran. Target kehadiran minimal 95% setiap periode evaluasi. 2. Kecepatan pelayanan. Target waktu pelayanan kurang dari 5 menit per pesanan. 3. Kebersihan area kerja. Standar kebersihan area kerja harus selalu dipenuhi. 4. Kepuasan pelanggan. Minimal 90% pelanggan memberikan penilaian positif. 5. Kerja sama tim. Minimal 85% skor kerja sama tim. Penerapan KPI dilakukan dengan pengisian formulir evaluasi kinerja secara berkala, sehingga implementasi KPI terjadi peningkatan output, evaluasi kinerja menjadi lebih objektif, serta adanya pengembangan dan umpan balik yang lebih konstruktif untuk karyawan. Hasilnya, produktivitas dan kualitas layanan meningkat, serta motivasi karyawan bertambah karena adanya sistem reward dan feedback yang jelas.